kita akan bahas strategi marketing janji jiwa yang bisa bertahan sekian tahun, bahkan mempunyai ratusan cabang di seluruh Indonesia. Halo, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Lali Novita. Kali ini saya ada di kedai kopi yang sangat fenomenal ya. Namanya Janji Jiwa. Nah, ini salah satu yang ada di Kota Kudus, teman-teman. Kalau di Kota Kudus sendiri itu kalau nggak salah ada 4 titik. Tapi satu-satunya yang ada kuliner, ada jual makanannya cuman di sini. Nah, ini yang nanti saya mau bahas di video kali ini, strategi marketing kopi kekinian Janji Jiwa merambah ke bakery, teman-teman, ke kuliner juga. Nah, nanti kita akan bahas strateginya seperti apa, tentunya dirangkum dari berbagai sumber yang ada di internet yang kredibel, teman-teman. Nah, ini saya lagi pesan 1 es kopi sama roti, kalau nggak salah sandwich sapi tadi, saya lupa. Nah, nanti kita akan lihat penampakannya seperti apa, sambil nanti kita bicara sedikit, ngobrol-ngobrol tentang strategi marketingnya. Strategi marketingnya yang saya rangkum dari sumber-sumber di internet. Nah, ini pesanan aku udah datang. Ini aku take home. Ini aku pesen kopi, es kopi gula aren, dan ini yang seperti saya bilang roti. Kebalik. Pesan roti. Nah, nanti kita akan lanjut, kita akan bahas strategi marketing Janji Jiwa yang bisa bertahan sekian tahun, bahkan mempunyai ratusan cabang di seluruh Indonesia dengan asetnya yang tidak main-main, dan bahkan kopi kekinian ini ditiru oleh brand-brand yang serupa karena boomingnya kopi kekinian ini, teman-teman. Bagi yang ingin bisnis kopi, apalagi zaman sekarang bisa di-online kan, nanti bisa simak strategi marketing dari kopi kekinian Janji Jiwa yang saya rangkum dari berbagai sumber di internet yang kredibel. Nah, sekarang sambung tentang strategi pemasaran Janji Jiwa. Ini by the way saya pindah lokasi ya, teman-teman. Seperti janji saya kemarin, saya akan bahas strategi marketing atau pemasaran kopi kekinian Janji Jiwa. Ini tentunya saya rangkum dari berbagai sumber ya, teman-teman. Jadi ini dari xbanten.com itu bahwa Janji Jiwa itu dalam 2 tahun sudah mempunyai 800 gerai, teman-teman. Ekspansi bisnis kedai kopi Janji Jiwa tumbuh agresif sekali dan sangat kompetitif karena didirikan sejak tahun 2018 dan tahun 2020 itu sudah mempunyai 800 gerai, teman-teman, yang tersebar di berbagai kota di seluruh Indonesia. Kemudian dilansir dari marketers.com, menurut Billy Kurniawan, founder dan CEO Janji Jiwa, kesuksesan Janji Jiwa itu bukan sebatas karena tren kopi yang tengah naik daun, teman-teman, melainkan diimbangi dengan berbagai inisiatif sisi brand dan produk. Kemudian kopi bersifat adiktif, jadi itu yang membuat Janji Jiwa itu dalam waktu 2 tahun itu booming banget, teman-teman. Kemudian keunggulannya dalam menggeluti bisnis ini, kopi juga merupakan salah satu komoditi terbesar di dunia. Nah, persoalan selanjutnya adalah bagaimana mengolah produk itu. Nah, selanjutnya meski persaingan bisnis kopi diakui sangat ketat, namun founder Billy meyakini bahwa ada pangsa pasar yang sangat besar dalam bisnis kopi, yaitu dari segi ramuannya, racikan kopi itu sendiri tentunya memiliki segmen pasar tersendiri. Sebagai contoh, dengan
Sebagai contoh, pasar konsumen yang tidak menyukai atau menginginkan kopi pahit, inovasi produk bisa dilakukan dengan ditambah susu, kemudian ditambah gula aren, dan macam-macam seperti yang kita lihat menu-menu di Janji Jiwa, teman-teman. Oke, lanjut kita bahas ke yang lain. Oke, kita lanjut selanjutnya. Tadi agak kepotong karena makanan saya udah datang. Oke, lanjut. Billy Kurniawan, CEO dari Janji Jiwa itu pada tahun 2018 mempunyai kedai Janji Jiwa itu awalnya dari kedai kecil di ITC. Jadi awalnya kopi Janji Jiwa itu hanya sebuah kedai kecil saja, teman-teman. Kemudian bisnis kopi Janji Jiwa yang dari hanya satu hari terjual 10 sampai 15 cup, kini mereka bisa jual 5 juta gelas per bulan dengan 700 atau 800 gerai yang tersebar di seluruh 50 kota di Indonesia. Di tengah persaingan bisnis kekinian kopi yang semakin ketat, Janji Jiwa itu mampu terus merambah ekspansi dari waktu tahun ke tahun, teman-teman. Jadi ada 3 filosofi yang diterapkan dalam penyajian tiap gelas kopi Janji Jiwa, teman-teman. Jadi 1, a cup from farmer. 2, a cup to partners. 3, a cup for the people. Jadi foundernya sendiri, Billy, menjelaskan a cup from farmer artinya setiap gelas kopi merupakan hasil upaya dari petani kopi yang hanya dari memasok sedikit. Kemudian Janji Jiwa kini bisa memasok 32 ton biji kopi per bulan, teman-teman, yaitu ke seluruh gerai Jiwa Group. Kemudian mengingat sebagian besar gerainya dikembangkan secara waralaba, a cup to partners menjadi filosofi bahwa Jiwa Group membuka peluang bisnis bagi lebih banyak orang. Jadi bisnisnya itu dikelola secara waralaba. Makanya karena strategi marketingnya yang sudah sangat bagus dan filosofinya sangat bagus, banyak peminat sehingga waralabanya berkembang pesat. Kemudian untuk tim marketing secara digital sendiri juga benar-benar dikelola. Di Instagram sendiri bagus banget engagementnya, jadi sehingga untuk menjangkau kaum milenial itu tidaklah susah karena kebanyakan customer atau pembeli penikmat kopi dari Janji Jiwa sendiri adalah kaum milenial yang tentunya pasti memiliki medsos, teman-teman, sehingga gampang jangkauannya melakukan promosi lewat Instagram atau platform Instagram atau platform medsos lainnya. Jadi selain strategi marketing, foundernya juga bilang makin besarnya bisnis kopi, jadi Billy fokus untuk membangun fondasi organisasi yang kuat, tentunya tim manajemen yang kuat karena sudah berjumlah 800 gerai, tentunya harus diimbangi dengan tim yang solid, teman-teman. Mengembangkan departemen dan orang baru setiap tim proyek, kemudian kontrol kualitas kopi itu sendiri dan pemasaran, tentunya hubungan dengan pelanggan juga, dan pengiriman pembelian jaminan kualitas, serta ada legal dan R&D. Setidaknya dalam setahun Kopi Janji Jiwa melahirkan 5 produk baru seperti kayak tahun ini ya, di cabang Kudus sendiri sekarang ada menu roti ya, jadi itu salah satu ekspansi bisnisnya. Kemudian desain juga dilakukan perubahan cara penerus-menerus, penyegaran desain dan marketing campaign langsung ke konsumen. Semua ini dilakukan untuk menghadapi persaingan kopi kekinian yang ketat. Dan tahun ini Billy menyebut akan mengeluarkan brand yang baru juga. Jadi pengembangan terbaru selain kedai kopi Janji Jiwa yang berkonsep Coffee to Go, Jiwa Group ini mendirikan Janji Jiwa X Cafe yang lebih sophisticated dengan sofa dan suasana yang nyaman serta Jiwa Toast yang menawarkan roti bakar khas Janji Jiwa, teman-teman. Jadi semakin berkembang, semakin ekspansi kan. Tentunya kalau kopi itu enak banget kalau dinikmati dengan roti. Nah sekarang di beberapa gerai sudah ada roti toast yang isinya seperti sandwich, ada daging, ada tuna, ada macam-macam seperti di awal saya perlihatkan videonya. Kemudian yang terakhir, kunci bisnis dari Janji Jiwa, sang founder Billy menyebutkan
bisa berkelanjutan pada satu price harga, dua produk itu dijaga ya teman-teman, kemudian kualitas diterima semua orang, dan tiga place, tempat yang mudah ditemui atau strategis dan sangat nyaman. Jadi tidak serta-merta perang harga. Dan yang terpenting, tidak terlupa, Billy menegaskan produk soul. Setiap satu gelas kopi yang dibuat tidak semata untuk menjual produk, tapi untuk menumpahkan passion ya, dengan tagline kopi dari hati. Nah, makanya Janji Jiwa itu tagline-nya sangat ngena banget ya, Janji Jiwa, karena tagline-nya juga dari hati teman-teman. Nah, itu saya rangkum dari swa.co.id dan sumber-sumber di internet yang lain. Segitu dulu teman-teman, itu strategi pemasaran yang singkat yang saya rangkum dari berbagai sumber di internet. Moga-moga bermanfaat buat teman-teman yang ingin membuka bisnis kedai kopi. Salam sukses dari saya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, bye-bye.